Santapan Harian Minggu 9 Agustus 2020. Hari ini kita akan membaca surat Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-9. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah terang bagi hidup kami. Mampukanlah kami untuk senantiasa hidup dalam terang-Mu. Di dalam terang-Mu Yesus, kami memohon. Amin. Filipi 4 ayat 2-9. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sahabat Santapan Harian, pernahkah Anda berdebat bahkan bertikai dengan rekan satu pelayanan? Akibat pertengkaran itu, akhirnya kita berusaha agar tidak ditempatkan dalam tim pelayanan yang sama dengannya. Perdebatan dalam sebuah komunitas atau gereja adalah lumrah, seperti Euodia dan Sintike, dua orang perempuan jemaat di Filipi yang berdebat karena perkara hukum Taurat. Paulus bersedih hati atas pertikaian dua orang itu, sebab dahulunya mereka adalah rekannya dalam mengabarkan Injil. Euodia dan Sintike bertikai perihal apakah para pengikut Kristus yang baru wajib menjalankan hukum Taurat. Oleh karena inilah Paulus meminta tolong kepada rekan pelayanannya yang lain, Sunsugos, untuk menolong mereka berdua agar berhenti bertikai. Paulus menasihati agar mereka lebih mengutamakan kesatuan dalam Tuhan ketimbang bertikai karena perbedaan pendapat. Sebagai pengikut Kristus yang baru pada zaman itu, perkara hukum Taurat memang membingungkan jemaat. Sebelumnya mereka memahami bahwa hukum Taurat adalah syarat keselamatan. Akan tetapi ajaran Kristus seolah menunjukkan bahwa kasih karunia Allah menghapuskan hukum Taurat. Dalam menyikapi situasi tersebut, Paulus mengajarkan kepada jemaat di Filipi mengenai hal-hal baik sebagai pengikut Kristus. Misalnya, bersukacita, kebaikan hati, tidak khawatir, berdoa, dan bersyukur. Bagi Paulus, itu semua lebih penting daripada perdebatan dan pertikaian. Jika hari ini Anda sedang bertikai dengan rekan di pelayanan, hentikanlah. Allah ingin supaya kita, sebagai rekan sekerjanya, mengutamakan tujuan pelayanan, yakni memikirkan apa yang benar dan melakukan ajaran Kristus. Jangan sampai perdebatan kecil merusak tujuan Allah yang mulia ini. Mari kita memohon ampun jika sempat membenci rekan sepelayanan. Di dalam Tuhan, mari kita melayaninya dengan kesungguhan hati, supaya damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Kita mesti mengedepankan kasih kepada Tuhan dan sesama. Mari kita berdoa.
Kami memohon kepadamu ya Allah, hancurkanlah benteng kebencian dalam diri kami, dan ubahlah menjadi sungai kasih-Mu. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.